Dan dikatakan kita disuruh gembira. Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Saya mau tanya di sini, sekali lagi saya tanya, hadir ke tempat ini senang atau enggak? Utang ingat apa lupa? Betul kan? Keluar dari sini, masuk pintu rumah, semuanya ingat lagi. Betul? Ini tempat ada virus, Pak. Ini tempat ada virus, Bu. Virus apa? Love. You know love? Sarwa aing know. Di tempat ini dikumpulin karena cinta. Kalau bukan karena cinta, kita nggak akan pernah dikumpulin di tempat yang mulia ini. Cinta yang Allah berikan kepada kita sampai dari malam ini, jaga baik-baik. Kenapa? Karena sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi udah lebih cinta dulu kepada kita. Tadi kita dengar anak kecil rindunya luar biasa, dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KUP, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insya Allah mudah-mudahan juga hadir di sini dari TNI dan Polri-nya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatan-jabatan di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jamaah Musholah Nurul Huda dan Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan, jamaah masyarakat Desa Timbang, Blok Karangtengah, Kecamatan Cikada Mekar. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua hajat kita dikabul sama Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salam ta'zim kami sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, wabil khusus kepada guru kita semua, baru saja menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Akhina al-mahbub, akhina al-barakah, al-habib Muhammad al-Bagir bin Ali bin Tahir, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah kita hari ini duduk bersama juga Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, dua darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang darahnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasabnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah izinkan kita memandang cucu-cucu beliau. Insyaallah yaumil qiyamah Allah akan izinkan mata kita memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sekarang kita sudah jam 11. Tutup doa ya. Doa boleh? Hah? Mengapa? Mengapa lapar? Gak lapar? Aing lapar. Hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من لنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita sama-sama mendengar tentang bagaimana kecintaan seorang anak, kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan susah payah, dengan apapun yang dijalankan oleh seorang anak kecil, manusia yang diberikan umur sedikit, masih awal, tapi memiliki cinta yang besar lebih dari umur. Kalau kita dengar tadi cerita anak kecil begitu rindunya sama Rasulullah, makan minum 2 minggu ditahan sampai meninggal di depan makbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ngedengarnya malu apa enggak? Malu apa enggak? Yang enggak malu enggak punya otak. Yang enggak malu berarti orang enggak punya iman. Kalau anak kecil umur 8 tahun rindunya begitu besar sama Nabi, itu nabinya udah nggak ada. Itu nabinya sudah meninggal dunia. Kebayang kalau seandainya nabinya masih ada. Mereka merasakan satu kelezatan nikmat penuh kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu bisa datang, rindu itu bisa ada di dalam hati. Yang pertama, jika kita menerima Nabi dalam keadaan gembira di dalam hati kita. Perayaan Maulid gini nih, bikin kita senang nggak? Bikin gembira nggak? Apa yang membuat gembira? Cicing wahai. Kenapa? Gembiranya kenapa? Senangnya kenapa? Habib PA. Niatnya masing-masing datang ke tempat ini, betul? Yang pertama datang ke tempat ini hadir maulid, yang ada ngerasain tatkala datangnya pembacaan maulid saat asyragal mahalul qiyam, Nabi ada di tengah-tengah kita. Ingin berjumpa dengan Nabi, walaupun kita belum bisa melihat, tapi kita masih bisa duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Nabi ngenalin wajah kita. Betul nggak? Ada yang datang ke sini cuma niatnya mau nagih utang. Ada apa nggak? So tahu lu? Enggak ada aja. Ada yang mau nagih utang. Mudah-mudahan yang punya utang dilunasi utang. Asal kerja. Kalau nggak kerja nggak lunas. Yang ketiga, ada yang datang ke sini cuma mau cuci mata. Loh. Betul. Cuci mata ngelihat yang di depan sini maksudnya. Surgon aja. Sama yang di sini. Sini cuci mata, lihat Habib Bagir, lihat yang di rumah senep, mana hidung pesek, mata belut, betis bepung, sedep.
Begitu ngeliat Habib Bagir, luar biasa, senang. Betul nggak? Ini sayang udah laku Habib Bagir. Saya sama Habib Bagir dia 11-12 lah. Gantengan Habib Bagir tapi banyakan saya. Umurnya Sultan aja. Senyumnya manis ya. Saya lagi bilang untung laki, kalau perempuan gue lamar lo. Kalau cucunya begini gimana kakeknya? Kebayang nggak? Kalau ngelihat cucunya aja begini gantengnya, seakan-akan mesen, hidung mancung, alis bagus, badan tegap, gede, tinggi, beda sama gua. Persis Lilliput, kecil banget. Kadang orang suka ngundang saya nggak kenal saya, Pak. Orang datang ke rumah ngundang saya, assalamualaikum, yang buka pintu saya. Habib Rifkinya ada, lah aku pengen tampol ini orang. Yang diundang gua, dinyariin gua. Setan, dari siapa? Habib Rifkinya ada? Ada, bentar ya. Itu hari saya pakai kaos oblong, pakai peci sama kain. Dipikirnya saya khidmah. Saya masuk ke rumah, masuk kamar, ganti baju, pakai gamis, keluar lagi. Habib Rifkinya ada. Ini saya Habib Rifki. Oh iya Habib, maafin. Dia pikir Habib yang gede, tegap, bewokan, sangar kayak Habib Muhammad. Mukanya Hello Kitty. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kan Habib Bagir udah ngasih ilmu, udah belum? Tadi Habib Bagir udah selesai, semuanya udah paham apa belum? Udah paham belum? Kurang ajar ya. Dari tadi Habib Bagir sebelum ceramah sejam loh. Kebanyakan mecin orang timbang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya bikin ketawa dulu biar nggak ngantuk. Betul? Boleh kan? Soalnya netizen, ini apaan ceramahnya isinya ketawa mulu, yang nyuruh lo nonton siapa? Betul kan? Channel-channel gua, akun-akun gua, lu nonton ngabisin kuota-kuota lu aja. Memang cara gua begini kan begitu ya. Yang ngundang saya siapa orangnya kemarin? Hah? Siapa orang kemarin yang ngundang saya itu? Mana? Itu. Lu salahin dia, jangan salahin gua. Ngundang dia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya tanya, datang ke sini kita senang, betul? Gembira? Gembira nggak? Sekarang kita lihat ada tenda, betul? Ada panggung, ada sound systemnya, banyak lampunya, ada layarnya. Hiasan apa bukan? Hiasan apa bukan? Kenapa kok mau sih buang-buang duit bikin acara kayak begini? Emang balik modal? Woi, emang balik modal? Emang nggak capek nih ngadain maulid begini? Duduk di sini dari jam berapa? Dari siapa? Dari mana? Dari jam berapa? Jam 8. Bis maghrib. Emang nggak capek nih? Nggak demek nggak? Tahu nggak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Ternyata kegembiraan yang kita lakukan di hari ini, sebelum kita ada lebih dulu yang lebih gembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, atas anugerah rahmat kasih sayang yang Allah berikan, maka bergembiralah, maka senanglah. Yang merintahin siapa? Yang merintahin siapa? Ada yang bilang, Habib, jangan salahin ayat. Ini ayat buat apa? Apa hubungannya sama acara maulid? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi tidak akan diutus oleh Allah ke dunia melainkan menyebarkan, memberikan kemanfaatan, menebar kasih sayang kepada seluruh
Di sini dikatakan anugerah Allah rahmat. Berarti rahmatnya Allah apa? Rahmatnya Allah apa? Nabiuna Muhammad. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Nabi disuruh mengatakan kepada umat, diberikan satu peringatan, satu perintah oleh Allah, ya Muhammad, katakan kepada umatmu atas anugerah yang aku berikan berupa rahmat, kasih sayang, maka bergembira dan senanglah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad. Jadi perayaan Maulid ini adalah rahmat, kasih sayang untuk siapa? Umat Nabi, biar tahu siapa nabinya, bagaimana pengorbanannya, apa yang telah dilakukan untuk umat Nabiuna Muhammad. Bapak cinta nggak sama anak, Pak? Enggak. Ngapain lu bikin PA? Bapak, Pak, sare lu. Sayang nggak sama anak? Bu, sayang sama anak? Ngoceh baik, ngomongin bayaran lu ya. Ibu cinta sama anak, tapi di akhir zaman ini banyak orang tua yang dusta cintanya sama anak. Sama anak aja dusta, apalagi cintanya sama Allah dan Nabi-Nya. Mana mungkin Habib sholat subuhnya nggak pernah dibangunin? Jujur, betul banget. Les matematika ditanya berapa nilainya, ulangannya gimana. Les bahasa Inggris ditanya apa artinya, ini apa. Sholat ditanya atau enggak? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Na'udzubillah min dzalik. Saya kasih contoh dulu. Ini sebelum saya panjang nih. Sebelum saya panjang, saya tanya sama ibu bapak. Rumah ibu bapak, na'udzubillah min dzalik ya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi. Kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin apa enggak? Selamatin apa enggak, Pak? Nggak ada orang tua. Udahlah, biarin aja, stok anak saya masih banyak. Mau yang bapak kebakar, mau ibu yang luka, insya Allah diselamatin itu anak. Tapi ini di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka. Bu, Pak, sampai kita sholat di hari ini, semua nabi dengan perjuangannya. Kita baca Quran, tinggal baca sampai detik ini, semua perjuangan Nabi untuk umat memberikan kesenangan dan ketenangan. Kegembiraan yang saat ini kita rasakan, kegembiraan cuman hanya sekedar sampai di tempat ini. Insya Allah keluar dari tempat ini kegembiraannya hilang. Na'udzubillahi min. Jika seseorang bergembira saat dimana datangnya bulan Rabiul Awal, maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah orang yang mencintai dan akan dicintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Habis putus loh. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Saya mau tanya lagi, Bapak cinta sama ibu? Enggak. Oh, urusan ini gue nggak ngerti dah nih. Ntar tolong diselesain di rumah masing-masing ya. Bu, cinta sama bapak? Enggak. Jadi lu nikah mau ngapain? Yang ini bilang kagak, yang ini bilang kagak, tapi punya anak kan bingung. Bapak cinta sama ibu? Ibu cinta sama bapak?
Cintanya manusia ada batasan apa enggak? Sampai mana? Sampai mana? Contohlah bapak yang kamu tahu nggak dalamnya lautan ya? Enggak ya. Cintaku lebih dalam daripada lautan yang ada di dunia ini. Global. Istri ngomong nggak mau kalah pak. Suamiku yang tampan. Kamu tahu nggak besarnya gunung? Enggak. Cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Contoh, Pak, ibu mati. Amin lo pak. Dan ibu mati, amin. Romannya bikin gedek mulu ini. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Ibu, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Gak bakal mau. Cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat. Cintanya Nabi SAW sebelum kita dilahirkan ke dunia, Nabi 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, lebih dulu mencintai umat dan ditunggu di depan pintu surganya Allah. Cintanya kita mah cuma sampai batasan. Cintanya Nabi di dalam sholat. Tadi saya dengar Al-Habib mengatakan, Habib Bagir mengatakan, ya Allah ampuni umat Muhammad setiap doanya. Itulah yang dipanjatkan oleh Allah untuk kita. Emang dasar orang timbang tuh boga otak. Subuh jam 7 udah ngaku aja, ngaku. DKM di sini banyak nggak? Ada DKM-nya? Ada. Musola di mana musolahnya? Yang mana? Yang sana ya? Saya mau tanya, situ nih banyak kan rumah nih, banyak ya? Di situ sholat subuh ada berapa soft? Hah? Allah. 2 sop. Apa 3 orang? 3 orang. Kenapa giliran maulid begini rame banget? Gelap katanya. Gak salah kalau saya bilang orang timbang, yang mudanya aja PA. Mau berkah, ini timbang mau berkah apa enggak? Ciganda Mekar mau berkah apa enggak? Sholat subuhnya dirapiin. Sholat subuhnya rapi, aman. 1 kecamatan Allah berkahkan di dalam kehidupannya. Jangan amin doang, jalani. Amin doang mah juga bisa. Amin. Paham ya? Kegembiraan acara maulid bawa untuk menambahkan, ningkatin iman kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kegembiraan di sini, ini datang ke sini senang, iya dapat berkat. Snack ada snack? Ada. Gue nggak ada. Tuh isinya apa itu, kotak hijau? Pak, apa itu? Lemper, kue. Kita dari tadi air mulu gitu. Dipikir kita mujair kali. Kita alhamdulillah masih manusia. Dikasihnya anggur, jeruk, salak, pisang. Gimana semua ulama kiai kalau setiap ceramah pulang pada tipes? Dipikir kita codot kali. Nah sekarang lu taruh gue buah di sini, kapan gue makannya? Kalau tadi di sini ada kue kan lumayan, ngobrol juga enak sambil ngobrol, ceprek. Ini air lagi, ini air, no air. Keluarga julung-julung memang kita. Di dalam tempat begini ada rezeki nggak? Dapat rezeki nggak? Ada yang datang ke sini punya niat, oh saya lagi nyari snack. Ada? Nggak usah ngomong, gue tahu. Di tempat begini ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada silaturahmi. Ada silaturahmi kan nih? Ada nggak yang datang dari luar timbang? Ada nggak yang di luar dari Ciganda Mekar?
silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, kata Nabi, Allah akan panjangkan umur. Pandai bersilaturahmi. Yang laki sholat subuh di masjid, ya, sholat subuh di masjid, pulang silaturahmi, insya Allah mampir ke rumah tetangga, kopi pasti keluar. Betul nggak? Jangan 3 hari berturut-turut, emosi tetangga. Pindah-pindah maksudnya. Bu, sholat subuh di rumah, jangan keluar, biarin anak laki keluar, biar dia nyari rezekinya juga di luar. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Setuju? Caranya, Pak, silaturahmi Allah panjangkan umur. Yang kedua, Allah luasin rezeki. Mau rezeki luas? Di sini ada masing-masing punya kerjaan, ibu masing-masing punya dagangan, betul? Di sono ada tukang balon, di sono ada tukang seblak. Mana lagi? Mie ayam, bakso, cilok, apa? Hah? Sostel apaan? Sosis telur. Lah lo sostel. Sosis telur. Gue ngendorse. Semuanya ada rezekinya nggak? Dapat nggak rezekinya? Silaturahmi membuka rezeki. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dengan membawa iman. Ya Rabbal. Kok ada yang ngomong, Bib, tadi Habib bilang ayat tadi itu kan untuk anugerah rahmat. Apa hubungannya dengan maulid? Jadi disambung dengan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayangnya Nabi untuk seluruh alam. Allah mengatakan anugerah adalah rahmat. Rahmatnya itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kita disuruh gembira. Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira, senang atas kelahiran Nabiuna Muhammad. Saya mau tanya di sini, sekali lagi saya tanya, hadir ke tempat ini senang atau enggak? Utang ingat apa lupa? Betul kan? Keluar dari sini, masuk pintu rumah, semuanya ingat lagi. Betul? Ini tempat ada virus, Pak. Ini tempat ada virus, Bu. Virus apa? Love. You know love? Sarwa aing no. Di tempat ini dikumpulin karena cinta. Kalau bukan karena cinta, kita nggak akan pernah dikumpulin di tempat yang mulia ini. Cinta yang Allah berikan kepada kita sampai dari malam ini, jaga baik-baik. Kenapa? Karena sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi udah lebih cinta dulu kepada kita. Tadi kita dengar anak kecil rindunya luar biasa. Ada pongkol pohon kurma, jaraknya dipisahin sama Nabi 10 kaki. Gak jauh dari tempat biasa Nabi duduk. Nabi duduk biasa bersandarnya di pongkol pohon kurma itu. Saat sudah beberapa lama, sahabat bilang, kita ganti yuk dengan yang bagusan. Ada sebagian lagi yang mengatakan mimbarnya Nabi, mimbarnya diganti sama mimbar yang baru. Saat dipisah, saat jauh, ini mimbar tiba-tiba nangis, sebagaimana saat dimana bayi yang belum pernah disusui selama 3 hari. Semua yang hadir dengar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang ayah yang mencintai dan memberikan perhatian kepada anak melebihi daripada Nabi yang memberikan perhatian kepada pongkol pohon kurma. Dipeluk, dibelai, diberikan kasih sayang, sampai dikatakan, wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali di dunia ini, ataukah aku tancapkan engkau di dalam surga ya Allah?
Pongkol pohon kurma mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau tancap aku di dunia ini. Dunia akan berakhir. Dunia tatkala datangnya kiamat akan hancur. Maka tumbuhkan aku kelak di dalam surganya Allah, agar aku selalu berdekatan denganmu ya Rasulullah. Pongkol pohon kurma nggak berani jauh dari Nabi, nggak mau jauh dari Nabi. Kenapa? Karena kerinduan. Nggak punya pikiran, nggak punya hati, tapi punya rindu yang besar kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang berdekatan dengan Nabi, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lihat, alim ulama, para kiai, para habaib, semua dimuliain. Datang dikawal, pulang dikawal. Yang dikawal bukan kita, Pak, bukan diri kita, tapi mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dicium tangannya, dipeluk, diagung-agungkan, dimuliakan karena membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sendal Nabi Muhammad SAW, sendal yang begitu, kalau kita tahu sendal adanya di bawah apa di atas? Sendal nempel di kaki Nabi, menjadi mulia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala saat Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena sandalnya bertempelan langsung dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, ada kulit sapi dibuat sendal, dibuat dompet. Kulit sapi dibuat sendal, jatuhnya hina atau enggak? Hina atau enggak? Hina. Adanya di bawah. Di bawah. Dompet. Dompet adanya di mana? Ada yang laki-laki naruhnya di bokong. Betul? Yang perempuan naruhnya di, betul? Mulia apa enggak? Enggak mulia. Di tempat di mana tempatnya enggak baik. Betul enggak? Nggak ada orang bawa dompet taruh di kepala, orang PA. Betul? Ada Al-Quran dari kulit yang sama, kulit sapi, itu dijadikan sampul. Ditaruh di mana tuh Quran? Di atas. Dimuliain nggak? Disuciin nggak? Diagungkan nggak? Kulit sapi sama kulit sapi, tergantung bagaimana dia menempel, maka di situ akan ada kemuliaan. Kita selalu bawanya adanya di sini, kita selalu taruhnya di atas, selesai kita cium. Kenapa? Karena mulia, tertempel dengan sesuatu yang. Perayaan Maulid ini kita berusaha menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha. Oh, ada yang ngomong, Bib, ya udah, buat apa Bib kita memuliakan Nabi? Buat apa kita repot-repot mengagungkan Nabi? Loh, udah diagungkan, udah dimuliain sama Nabi, udah dimuliain, diagungkan oleh Allah, mau ngapain lagi kita? Oh, baik. Ini kira-kira dijawab apa jangan? Ngapain ngerayain Maulid? Kita bilang, karena kita memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya udah, nggak usah, karena Allah sudah memuliakan dan mengagungkan. Yang pertama, kami merayakan Maulid, memperkenalkan diri kami kepada Nabi Muhammad, karena kami tahu Nabi adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi diagungkan oleh yang Maha Agung. Kami merayakan Maulid agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu. Paham sampai sini? Kita manusia kan ibadah udah nggak ada bener-benernya. Benar apa enggak? Coba tunjuk tangan yang sholatnya khusyuk, ada? Yang digigit semut nak ngegaruk, ada nggak? Lagi garuk nih, bukan main. Betul? Beda nggak sama sholatnya Nabi? Semua di sedunia sholat serentak, 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. 2 rakaatnya kita sampai selesai, nggak bisa nandingin 1 rakaatnya Nabi. Nggak ada apa-apanya sholat kita. Lagi mana mau ada apa-apanya? Begitu takbiratul ihram kita pura-pura banget sama Allah. Ya Allah, aku serahkan hidup mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
lillahi rabbil. Al-Fatihah, kunci motor nempel di motor kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat. Kira-kira yang begini sholatnya khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Yang begini sholatnya diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin sholat kita selama ini diterima oleh Allah karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Senang nggak jadi umat Nabi? Manfaat nggak Nabi buat kita? Manfaatnya banyak, banyak luar biasa. Kita nih ngambil keberkahan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya dan jawab lagi, emang Nabi punya berkah? Lah, PA. Saya mau tanya, hidup ada berkah apa enggak? Kita nih, kita punya keberkahan dua. Yang pertama orang tua. Orang tuh itu keberkahan buat diri kita. Makanya kita diajarin cium tangan, hormatin, adab, kan begitu. Yang kedua, guru. Kedua, dua orang ini punya keberkahan besar di dalam hidup kita. Kenapa ini dua orang menjadi berkah, memiliki keberkahan? Karena Nabi SAW memberkahi mereka berdua. Yang pertama, Allah memuliakan, Allah mengagungkan, Allah memberikan keberkahan. Nama Allah sama orang tua itu dideketin. Syukurlah kepadaku kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua. Berarti orang tua ada pangkat gak nih? Ada pangkat gak? Tinggi pangkat orang tua. Yang kedua, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Betul apa enggak? Berarti dua ini ada keberkahan. Kenapa mereka ini ada keberkahan? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Emang Nabi punya berkah? Ya punyalah. Satu riwayat, Nabi buang ludah. Mau buang ludah, begitu buang ludah, tangan sahabat pada nyamperin. Yang tangannya nyampe duluan, itu dikasih ludahnya, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi ludah lu. Hidup kita sama nggak dengan Nabi? Ya, betul ya. Kita punya beban dalam hidup. Kita punya beban dalam hidup. Ada nggak beban hidup kita, beban tetangga kita pikul? Ada. Tapi Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang rasul dari golongan kalian wahai manusia, memiliki kasih sayang yang tinggi, memiliki kasih sayang yang besar, dan beban umatnya dipikul sama nabinya. Beban kita dipikul sama Nabi. Tadi kita dengar Habib Bagir di saat di Taif sampai dikatakan tidak lagi terlihat mana matanya, mana hidungnya, mana darahnya, mana mulutnya. Kita nggak sampai kita kemanapun tempat, insya Allah kita terima. Kita mau sholat di mana aja, insya Allah diterima. Nggak bakal dicaci, nggak bakal diusir. Kenapa? Semua udah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkorban buat umat, ayuhal hadirun. Nabi yang ridho apapun yang dijalankan di dalam kehidupan untuk umat. Maka saat ini, maulid kali ini, bawalah kecintaan yang besar sehingga meningkatkan keimanan kita, jauh dari kata kemaksiatan kita kepada Allah, jauh dari kata zina di hadapan Allah, makin taat dan makin bertakwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah berikan satu anugerah terbaik, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita untuk selalu memberikan perhatian besar untuk agama, untuk keimanan, makin taat kita ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya pengen lama-lama di sini, tapi dari sini saya acara lagi di Sidawangi. Boleh ya? Boleh ya? Ah, geus kumaha aing bae. Saya mengajak baca salawat, mau? Mau nggak? Allahumma
salli Muhammadin wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala hadrah main kurnya biar jamaah, jangan pakai mic kurnya, biar semua baca. Insya Allah apa yang kita baca di hari ini Nabi menyimak, Nabi mendengar, dan Nabi menyauti daripada salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala kurang keras sekali lagi semua sama-sama tegak semuanya. الفاتحة بالقبول وتملك الرسول ومأمور وصليشنا ظاهرا وبادنا في دين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضغاء والهدى والأباب والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.